Gak boleh masuk. Minggir. Gak boleh masuk. Ini minggir. Kamu nggak tahu aku siapa? Hah? Berani-beraninya yang ngalangin aku. Sayang, ada apa nih? Kok begitu banyak orang? Aduh, sayang. Kita berdua ini kan mau menikah. Dan hari ini, keluarga besarku ini mau ketemu sama kamu. Aku kenalin ya. Yang ini keluarga dari mamaku. Dan yang ini keluarga dari papaku. Oke. Kalian semua udah datang ya? Ayo, silakan duduk. Ayo duduk. Duduk dulu. Silakan duduk dulu. Sudah kubilang kan, kalau menantuku itu adalah seorang bos besar. Tapi kalian semua tidak ada yang percaya. Udah kalian anggap aja rumah sendiri ya. Gak usah sungkan-sungkan. Menantuku, kalian sebentar lagi kan akan menikah. Kami keluarga besar sudah membuat rapat kecil. Dan juga kami sudah membuatkan perjanjian pranikah untuk kalian. Biar Aura yang membacakannya untuk kamu. Iya, karena ini pertama kali aku menikah, jadi aku belum punya pengalaman. Nggak apa-apa, anak saya udah pengalaman. Iya, King. Aku ini udah berpengalaman. Dan kamu tahu juga kan, aku ini janda anak satu. Perjanjian pranikah ini, aku suruh kamu tanda tangan dimanapun. Ya kamu tanda tangan aja seperti biasanya. Ya udah, kamu baca aja. Oke, aku bacain ya. Pasal pertama, setelah kita berdua nikah, di sertifikat rumahmu harus ada namaku. Dan tadi aku udah katakan, aku ini janda anak satu. Benar, ini adalah jaminan dasar untuk ibu dan anak. Benar, harus beli mobil yang baru, seri yang paling mahal. Baik, Pak. Oke, sekarang aku katakan pasal kedua. Pasal kedua, setelah kita menikah nanti, aku nggak mau memasak. Dan aku juga nggak bisa. Dan aku sama sekali nggak mau belajar. Aku ini bodoh, jadi aku nggak bisa belajar. Aku memberitahu kamu sekarang supaya nanti kalau kita udah menikah, kita nggak bertengkar gara-gara hal ini. Oke, nggak apa-apa. Nanti nasi biar aku yang masak aja ya. Kamu baik sekali sayangku. Oke, sekarang aku katakan pasal ketiga ya. Pasal ketiga, setelah menikah, aku nggak memasak dan bahkan aku nggak mau mengurus rumah. Seperti mencuci panci, mencuci piring, dan sebagainya. Itu lebih nggak mungkin lagi. Kalau disuruh melakukan hal lain pun, palingan aku mencuci pakaian dalamku sendiri. Tapi untuk pakaian dalammu, aku nggak mau cuci loh ya. Iya, Aura itu menikah untuk menikmati hidup, bukan menjadi pembantu di rumah kalian. Baiklah, Bi. Bibi jangan khawatir ya. Kalau begitu, baiklah sayang. Aku akan katakan pasal keempat. Pasal keempat, kalau nanti kita punya anak, entah kamu yang urus atau mamamu yang urus. Benar itu, perempuan zaman sekarang harus mandiri secara ekonomi. Lalu maksudnya gimana? Jadi, anakku ini nggak mungkin berhenti bekerja hanya untuk mengurus anak di rumah. Tapi kamu juga jangan berharap sama aku ya, karena aku ini masih harus senam aerobik. Baiklah, olahraga itu juga hal yang baik kan? Oke, aku akan bacakan pasal kelima. Kamu juga tahu kan, gajiku itu agak sedikit. Jadi rumah-rumah di kompleks kalian itu kan lumayan banyak ya. Enggak. Setelah kita menikah nanti, itu kan harta bersama jadi milik suami istri. Benar kan, Pak? Benar, yang dibilang anak saya itu benar. Dan lagi, aku tidak peduli berapa kamu membayar cicilan rumah per bulan. Aku mau kamu memberikan uang untuk anakmu 60 juta per bulan. Ini adalah jaminan paling utama untuk ibu dan anak. Baiklah, semuanya akan kuberikan. Oke, sekarang pasal ke-6. Untuk pasal ke-6, setelah aku melahirkan nanti, mama kamu harus datang untuk merawat. Tapi kamu tenang aja. Mamaku juga datang kok untuk memberikan dukungan emosional dan untuk membuat aku senang. Jadi, untuk pekerjaan rumah, biar mama kamu yang menyelesaikan. Dukungan emosional. Oke, mamaku akan datang kalau dia ada waktu. Kalau mamamu nggak bisa menyelesaikan pekerjaan rumah, itu artinya kamu harus mencarikan pembantu untuk kakakku ini. Ya, yang jelas, mamamu yang harus membayar gaji pembantu itu. Langsung aja ya, pasal ke-7. Pasal ke-7, perusahaanmu dan cicilan rumahmu, itu kamu sendiri yang bayar.
nggak ada hubungan sepeser pun sama aku. Kamu juga tahu kan, aku nggak punya uang. Jadi aku harus kasih tahu kamu dulu dengan jelas. Benar, hal ini harus dijelaskan dengan jelas. Gak ada hubungannya sama sekali, sepeser pun dengan keluarga kan. Benar tuh Pak, sama sekali nggak ada hubungannya sepeser pun sama keluarga kami. Pamanmu ini sepertinya orang pintar dan pengalaman. Oke, saya ikutin. Oke, langsung aja pasal ke-8. Kamu dan mamamu pulang ke rumah sehari harus mandi 3 kali. Dan toilet di rumah nggak boleh dipakai. Bau orang desa di tubuhmu dan mamamu itu terlalu menyengat. Aku dan mamaku bener-bener nggak tahan. Benar tuh. Aura, orang tuanya buang airnya di mana? Oh iya, mereka kan punya toilet umum ya. Bisa lah buang air di sana. Baiklah, semuanya terserah kalian aja. Oke, sekarang pasal ke-9. Aku dan sahabat laki-lakiku setiap minggu harus pergi ke klub malam. Kamu tahu sendiri kan gimana tekanan kerjaku sekarang? Kami harus melepas stres dong. Bener itu. Kamu tenang aja. Aku juga sering pergi. Dan aku jamin, keponakanku akan bisa pulang sebelum jam 3 pagi setiap hari. Pamanku benar. Setelah kita menikah nanti, aku akan menjadi istri dan mama yang baik. Dan bisa mengurus keluarga dengan baik. Tapi kamu nggak boleh menelponku. Nggak boleh bertanya macam-macam. Kalau enggak, kamu akan mengganggu suasana hatiku saat aku bermain sama sahabat laki-lakiku. Dan aku akan marah. Oke, gak apa-apa. Eits, dan satu lagi. Setelah kalian berdua menikah, kalian harus mengatur posisi manajer tinggi untuk anak perempuanku di perusahaan. Bener itu, yang pastinya gajinya harus tinggi dan pekerjaannya nggak boleh capek. Dan sepupumu Mike ini, kamu harus carikan perempuan yang cantik, tinggi, dan kaya raya. Betul itu. Aku mau yang tinggi, kurus, cantik, dan kaya raya. 2 hal ini, kamu harus lakukan dengan baik. Oke, sekarang aku katakan pasal ke-10. Ini pasal yang terakhir. Dan pasal ini yang paling penting. Handphone harus standby 24 jam. Kapanpun aku telepon, kapanpun kamu harus angkat telepon aku. Dan pada saat aku mengangkat telepon, kamu harus mengatakan hal-hal yang aku suka. Gak boleh mengatakan yang gak aku suka. Kalau enggak, aku juga akan marah. Oke, semuanya saya setuju. Kalau masih ada yang lain, disampaikan lagi aja. Ayo, ngomong lagi aja. Udah, gak ada lagi. Nanti kalau ada, aku tambahin kapan-kapan. Ya udah, silakan tanda tangan. Kalian sekeluarga besar ini, hari ini, benar-benar membuat mataku terbuka. Kalian kira mobil bekas ini, mobil second ini, mau dihargai seharga mobil baru. Dan kalian menganggap diriku ini bodoh. Mudah ditipu kalian. Aku bisa dengan sabar mendengarkan kalian ngoceh. 10 sehar kalian tadi itu murni karena rasa penasaran saya. Kira-kira apa sih yang bisa keluar omong kosong dari mulut-mulut kalian ini? Aura, kamu ini benar-benar wanita hebat dan berbakat. Kamu berani bawa sekumpulan keluarga besarmu ini datang ke sini, meminta terang-terangan pada saya. Kamu masih punya muka nggak sih? Meskipun aku punya banyak uang, aku tidak sakit jiwa. Oh ya, jangan lupa kamu bawa kertas toiletmu nih. Bawa pulang. Loh, kok kalian masih bengong di sini? Minta diusir dulu ya, baru mau pergi?